Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini Bapak Ibu masih diberi kesehatan, masih bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan besok di yaumul kiamah. Selanjutnya Bapak Ibu, saya di sini sebagai CGP ini nanti saya meminta sepatah dua kata dari rekan kepala sekolah yang akan memberikan motivasi Bapak Ibu sedoyo. Selanjutnya saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir di acara saya, di acara guru penggerak ini Bapak Ibu. Terima kasih, saya mengucapkan selamat bertugas dan selamat datang di SDN Poncol 3. Semoga silaturahmi ini dapat menambah umur kita seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan meminta sedikit waktunya kepada Ibu Iva sebagai rekan kepala sekolah untuk memberikan motivasi kepada kita semua untuk mengikuti guru penggerak. Pada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya guru penggerak itu merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Program ini fungsinya supaya melatih Bapak Ibu guru, menambah wawasan dari Bapak Ibu guru, serta menambah keterampilan kita. Yakin bahwasanya di dalam guru penggerak ilmu kita akan semakin bertambah. Kenapa? Karena guru penggerak banyak hal yang akan didapatkan. Salah satunya adalah dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Yayo, yaitu sebagai guru penggerak yang sedang melakukan pendidikan. Selain teori, kita juga diminta untuk menularkan kepada orang lain. Nah, ini adalah ilmu yang tidak saya dapatkan dari buku, yaitu berupa pengalaman menularkan kepada orang lain. Di samping itu juga ada sharing. Nah, dari sharing itulah saling bertukar pengalaman, bertukar hal-hal positif. Nah, diharapkan dari itu semuanya kita bisa menjadi guru-guru yang jauh lebih baik, guru-guru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Untuk itu, bagi yang belum mengikuti guru penggerak, nanti jika ada kesempatan di tahap 12, semuanya dimohon untuk mengikuti. Mengingat begitu besarnya manfaat yang akan kita dapatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Selanjutnya ini langsung saja di sini nanti kita akan
belajar bersama. Di sini tidak ada yang pintar atau yang hebat, itu tidak ada. Kita di sini belajar bersama, berkolaborasi. Apa toh sebenarnya pendidikan guru penggerak itu seperti apa dan bagaimana dalam implementasi di dalam sekolah kita, seperti itu. Nanti kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling bertukar pengalaman di SD masing-masing. Barangkali nanti di SD Bapak Ibu Ponsel 1 ada pengalaman yang bagaimana, dan dari Ponsel 3 bisa ada solusi, mari kita pecahkan bersama, seperti itu. Selanjutnya ini nanti aksi nyata ini di modul 1.4 Bapak Ibu, itu ada aksi nyata dari budaya positif. Nanti ada 2 teori yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama kesepakatan kelas, yang kedua pengimbasannya terhadap SD Ponsel 3 Kabupaten Magetan. Selanjutnya latar belakangnya berkembangnya teknologi dan masuknya budaya luar yang sangat gampang diakses anak pada zaman sekarang, membuat anak secara mudah meniru tingkah dan perilaku yang tidak bisa difilter, sehingga membuat moral dan akhlak anak mulai menurun. Cara mengatasinya dengan menanamkan kembali nilai-nilai agama dan Pancasila pada diri anak agar membentuk karakter Pancasila. Seperti ini Bapak Ibu. Memang akhir-akhir ini itu banyak anak-anak yang menurun dalam prestasi belajarnya, itu karena sekarang itu banyak anak-anak yang bermain game, yang bermain HP. Nah, itulah yang akan melatar belakangi saya untuk mengambil masalah ini. Selanjutnya rencana aksi nyata saya adalah yang pertama itu meminta izin, yang kedua itu mempersiapkan RPP, selanjutnya mensosialisasikan disiplin positif, selanjutnya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang terakhir adalah membekali dan membuat keyakinan kelas agar sikap sosial mereka tumbuh. Tujuan dari presentasi nanti adalah yang pertama, membekali murid dengan keterampilan sosial dan agama yang mendukung pertumbuhan karakter yang baik. Selanjutnya, ini keterampilan sosial murid semakin meningkat, semakin tumbuh dan berkembang karakter baik pada murid, seperti peduli sesama dan rasa hormat. Karena akhir-akhir ini banyak sekali murid yang kurang dalam berkarakter. Itu banyak sekali kita temui di sekolah-sekolah kita, anak-anak yang kurang unggah ungguhnya seperti itu dibandingkan pada zaman dahulu. Nanti kita akan belajar bersama, kita akan studi kasus di sekolah kita masing-masing. Nanti kita akan saling sharing di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini selanjutnya ada dua konsep inti dari budaya positif. Konsep dari budaya positif itu adanya perubahan paradigma belajar pada anak didik. Nanti kalau budaya positif itu sudah berada di SD kita, itu akan terjadi perubahan pada paradigma belajar di SD kita. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia,
motivasi dari perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud seperti itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini gambaran dari teori kontrol. Itu seperti itu. Ilusi guru mengontrol murid, itu ada yang ditembak seperti itu. Ya, ini zaman dahulu itu guru itu hanya bersifat menghukum. Itu nanti kita di sini akan belajar bagaimana atau seharusnya pembelajaran yang seharusnya sesuai dengan guru penggerak itu seperti apa. Itu nanti di sini akan kita pelajari bersama. Ini langsung saja. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sebenarnya apa toh yang kita butuhkan. Nanti kita akan belajar di sini. Nanti Bapak Ibu gantian yang di depan. Sebenarnya manusia itu kebutuhan dasarnya apa yang kita inginkan. Nanti coba dari Bu Marni menyampaikan apa yang dikarepin kebutuhan dasar manusia itu. Monggo Bu Marni, kebutuhan dasar manusia adalah yang dimaksud kebutuhan dasar manusia itu apa? Monggo berdiri Bu Marni, kesana ketinggalan di dosennya Bu Marni soalnya guru kula dereng hafal ini. Iya. Ini saya di Ya, terima kasih Bu Yayu sudah diberikan waktu. Akan saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira itu kebutuhan manusia. Nah, itu pengertiannya ya Bu Marni ya. Berarti kebutuhan dasar manusia itu pengertiannya adalah sesuatu yang kita inginkan. Aku pengen makan, oh itu kebutuhan dasar pokok kita seperti itu. Nah, ini selanjutnya kebutuhan manusia itu ada beberapa macam. Itu yang pertama, monggo ganti Bu Hartati ini. Monggo. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang pokok. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman, sehingga dalam kehidupan terasa tenang dan nyaman. Begitu Bu yang bisa disampaikan. Ya Bu, betul yang disampaikan Bu Hartati. Memang kebutuhan bertahan hidup itu misalnya kesehatan itu memang sangat kita butuhkan, selain yang dari yang lain. Contohnya kebutuhan sehat
kebutuhan itu memang mahal Bapak Ibu. Makanya itu yang termasuk kebutuhan yang fisiologis seperti itu. Yang kedua, selanjutnya Bu Sundari. Yang kedua, apa Bu Sundari? Baik, untuk kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan konteks sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya. Misalnya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Terima kasih dari kepersinan ya. Ya betul, kita memang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Matanya ngoten ada cinta, ngoten kayak Mbak Mulan. Katanya kalau nggak ada cinta, nggak ada rasa sayang itu dunia hampa. Katanya Pak Nur seperti itu. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Monggo Bu Daniar. Kebutuhan penugasan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, tapi kemudian sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ya, terima kasih. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan ini bisa kita analisis seperti sebuah penghargaan. Kita manusia itu membutuhkan penghargaan juga Bapak Ibu. Makanya kalau anak-anak kita itu ada yang berprestasi atau ada yang unggul dalam prestasinya, itu kita kasih penghargaan atau apresiasi seperti itu. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Monggo Bu Parti. Terima kasih. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Ya, terima kasih. Nah, itulah Bapak Ibu yang keempat, kebutuhan kebebasan kita. Contohnya kita tidak bisa dikekang Bapak Ibu, murid-murid kita itu tidak bisa diarahkan harus suka matematika, harus suka bahasa Inggris, itu tidak bisa. Kita harus menuntun mereka agar mereka menemukan bakat dan minat dari anak didik kita. Selanjutnya yang kelima, Bu Okta.
Oke, kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Di sini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ya, terima kasih Bu Okta. Memang manusia itu juga membutuhkan kesenangan atau merasa senang terhadap sesuatu hal, itu kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya, ini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Bisna Kosen itu ada 3 motivasinya. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang dari dalam dan dari luar. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Itu ada sebagai penghukum, ada sebagai membuat bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan telaah satu persatu. Nah, ini penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti kamu selalu saja salah. Ini sebagai guru yang sebagai penghukum. Ya, itu posisi kontrol yang pertama, itu sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu itu masih sering berkata seperti ini, awas wis baleni nek. Nah, seperti itu sering ya kita. Saya sendiri juga sering seperti itu. Nah, anak bandel itu sering awas wis nak baleni nek. Nah, seperti itu kita sebagai posisi kontrol yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, itu biasanya gurunya bersuara lebih lembut, tetapi menjadi tidak nyaman. Contohnya seperti ini, Bapak sangat kecewa dengan kamu, walaupun lembut, tapi ada rasa anak itu tidak nyaman. Yuh, jaduk nongke, seperti itu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya anak? Kalau kata-kata seperti ini itu sering membuat anak-anak tidak nyaman. Nah, sebagai itu posisi kontrol yang kedua, berarti Bapak Ibu sebagai orang yang membuat orang merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua. Selanjutnya, itu sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Disuruh mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru. Itu kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, sebagai monitor atau pemantau. Sebagai pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Biasanya Bapak Ibu itu berkatanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Biasanya seperti itu. Itu kita sebagai posisi kontrol yang keempat, sebagai pemantau. Selanjutnya, nah ini sebagai manajer. Manajer di sini bukan sebagai kepala sekolah, bukan, tapi di sini adalah posisi Bapak Ibu guru sebagai guru untuk menghadapi murid-murid panjenengan sedaya yang di dalam kelas. Sebagai manajer itu diharapkan anak-anak itu sadar dengan kesalahannya sendiri. Kesalahannya apa toh? Itu anak-anak menemukan dari kesalahan yang mereka perbuat seperti itu.
Contohnya ada kata-katanya, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki-nya? Seperti itu. Itu kata-kata seorang posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, ini ada kasus, nanti kita sharing antara ponsel 1 dengan ponsel 3. Nanti kita cari solusinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Pasti ada di sekolah Bapak Ibu kasus-kasus atau permasalahan dari anak didik kita, seperti itu. Contoh, ini saya kasih contoh 1, nanti kita sharing sebagai ada itu anak yang tidak memakai kelengkapan saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum itu hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu sering ya kita sebagai Bapak Ibu kan ada rasa gegeten atau gemes ngisi bocah kok gak nganggo topi, gak pakai dasi. Itu kalau sebagai penghukum kata-katanya seperti itu. Nanti mohon dari ponsel 1 dulu, baru ke ponsel 3. Monggo Bu Deniar ke depan dulu, yang muda-muda saya. Monggo Bu Deniar. Pasti di SD-nya Bu Deniar itu pasti ada kasus, walaupun Bu Deniar di sana baru sebulan ya dia. Itu pasti kelas berapa? Jenengan mengajar di kelas 2 ya. Di kelas 2 pasti Bu Deniar juga menemukan kasus yang setiap hari Bu Deniar masuki, seperti itu. Monggo sharingnya di sini seperti apa, nanti kepalanya juga ada, barangkali bisa memberi solusi seperti itu. Baik, untuk kasus yang saya temui terutama untuk di kelas 2 itu biasanya ketika saya mengajar itu masih ada anak-anak yang masih merasa malu untuk bertanya gitu loh Bu. Jadi sebisa mungkin saya memberikan pendekatan gitu. Kebanyakan dari murid itu 1 karena malu, kemudian 2 ketika akan menjawab itu takut salah gitu Bu. Kemudian yang ketiga ya kadang tuh takut diolok teman yang lain atau gimana gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Deniar. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberi solusi. Ini tadi ada kasus dari Bu Deniar, di kelasnya itu anaknya masih malu untuk ke depan. Nah, itu bagaimana solusi dari permasalahan yang Bu Deniar sampaikan? Monggo Mbak Sri, Bu Sri. Monggo Mbak Sri ke depan. Nopo solusinya, mungkin bisa memberi masukan atau ide-ide kepada Bu Deniar. Anaknya gak belum maju, agak digeren. Ayo maju. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana solusi atau ide dari Bu Sri, seperti itu Bu Sri. Menurut saya pertama anak itu dikasih motivasi dulu, ayo kita maju, sambil diarahkan dikasih apa itu mungkin motivasi ya, dikasih motivasi misalnya ayo siapa yang berani maju nanti dapat apa misalnya nilai yang bagus atau acuan jempol atau gimana seperti itu. Ya, berarti kita memberikan motivasi seperti itu ya. Itu bisa masuk mungkin dari ponsel 3. Ayo Bu Okta atau Bu Wulan dulu.
Ya, ke depan dulu. Hampir ini. Permasalahannya dari Bu Daniel tadi, muridnya masih malu untuk ke depan. Mungkin ada ide dari Bu Okta bagaimana solusinya seperti itu. Langsung saja terkait dengan strategi yang mungkin masih malu untuk ke depan, atau bisa kita ambil dari bawah kurang percaya diri ya. Seperti itu nanti bisa kita inovasi, menerapkan pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik gitu. Mungkin untuk mungkin karena awal supaya bisa jadi lebih santai, mungkin kita bisa menerapkan beberapa model pembelajaran seperti TGT, turnamen engage gitu ya. Itu kan perspektif merasanya dia sedang bermain, padahal dia sedang belajar juga, dia juga belajar maju ataupun menyampaikan pendapat seperti itu Ibu. Jadi memang lebih ke melakukan inovasi model pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih. Ada dua ide tadi ya. Dari satu permasalahan sudah ada dua ide. Yang pertama memberikan motivasi, yang kedua menambah atau mengubah cara kita mengajar seperti itu ya Bia. Kita memberikan inovasi dalam model pembelajaran kita. Kalau dulu zaman dahulu saya masih di SD, itu guru-guru itu hanya datang, tulis, baca, mengerjakan seperti itu. Ayo ditulis, ayo digarap, biasanya seperti itu. Itu model-model guru saya pada waktu saya masih di SD. Yuh, kesel aku Bu ya, seperti itu. Ada teman-teman juga seperti itu. Tapi dengan bertambahnya inovasi-inovasi yang ada, yang kita bisa lihat di YouTube, di media sosial itu bertambah seperti itu. Guru-guru sekarang alhamdulillah luar biasa dalam menyampaikan metode pembelajarannya. Mungkin ada lagi yang menambah buat Tatik yang sudah banyak melawan buana dalam pembelajaran, itu pasti menemukan ide-ide yang luar biasa. Terima kasih Bu. Untuk pembelajaran kelas rendah memang kita butuh kesabaran, kemudian butuh memotivasi agar anak-anak itu berani tampil, sehingga kita dibutuhkan guru yang ekstra sabar, sehingga di dalam setiap kegiatan, setiap pembelajaran kita harus atau sering-sering memberikan penghargaan, baik berupa sesuatu atau mungkin hanya ucapan-ucapan secara lisan, sehingga akan membombong anak yang nantinya menjadi berani untuk menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan gagasan-gagasan ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada gurunya, sehingga dengan sesering mungkin untuk berani menyampaikan pendapat akan menjadi terbiasa. Apabila ada kesulitan ataupun ada hal yang belum dipahami, berani untuk menyampaikan, untuk meminta bimbingan kepada gurunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Ya. Terima kasih buat Tatik yang sudah lama dengan membersamai anak-anak. Itu pasti banyak masalah atau cara-cara beliau untuk mengatasi anak-anak didiknya. Selanjutnya mungkin ada lagi dari teman yang lain, kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Dari Bu Okta, walaupun Bu Wulan, maaf, Bu Wulan barangkali ada masalah di kelasnya, monggo Bu Wulan tampil ke depan ya Bu. Baik, terima kasih Bu Guru atas waktunya. Untuk permasalahan yang ada di kelas sendiri sebenarnya hampir sama seperti di kelasnya Bu Daniel, karena kebetulan saya juga di kelas rendah, di kelas 3. Di situ ada juga permasalahan terkait dengan adanya siswa kurang percaya diri. Tapi setelah diamati, ternyata permasalahannya itu akibatnya dari temannya sendiri seperti itu. Mungkin karena ketika
dia maju atau dia mengekspresikan diri, temannya itu mengejek seperti itu. Jadi ketika mau menyampaikan sesuatu, dia itu bisik-bisik ke gurunya seperti itu. Ketika ditanya terkait dengan pertanyaan materi apa-apa, dia itu mau menjawab, tapi dia menjawabnya itu bisik-bisik kepada gurunya seperti itu. Jadi permasalahannya lebih ke takut lagi, bukan ke percaya diri seperti itu. Berarti ada semacam bullying ya. Kalau zaman sekarang yang paling viral itu kan bullying seperti itu ya Bro ya. Maaf, namanya sering saya itu anak kali pokoknya sering dan masih berpikir bener gak ya gitu. Ya bulan. Nah, berarti kita harus sering pendekatan terhadap anak didik kita agar tidak terjadi bullying seperti itu ya. Ya, terima kasih. Bulan Nawang Sari. Nawang itu ya, aku bentar lari ya. Selanjutnya mungkin ada lagi permasalahan yang ada di kelas. Bu Sri atau Bu Marni yang sudah 15 tahun bersamai murid, di situ pasti ada permasalahan-permasalahan walaupun itu sekecil apapun itu pasti ada gregetannya, ada gemesnya. Monggo sharing di sini. Terima kasih waktunya yang memberikan kepada saya. Untuk permasalahan yang selanjutnya yang sering saya hadapi, mungkin pernah ada juga yang bukan sering. Sebenarnya itu anak-anak ada yang belum mengerjakan PR seperti itu. Jadi anak-anak itu banyak sekali alasannya. Ada yang ketiduran, ada yang bermain, terus kelelahan dan sebagainya. Ada juga orang tua yang tidak mendampingi mereka belajar karena orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya di siang hari dan anak di siang hari itu sudah lelah dengan aktivitas bermain, jadi mereka pada malam hari langsung tidur. Seperti itu di antara biaya yang ada di kelas saya. Ya, terima kasih. Bu Marni kelas 4 ya Bu? Ya, kelas 4 itu sudah sebenarnya sudah besar, tapi memang biasanya anak-anak itu banyak yang bermain itu hampir terus lupa apa itu PR-nya apa, akhirnya lari gitu. Nah itu juga termasuk masalah yang dihadapi di tempatnya Bu Marni. Mungkin dari yang lain ada yang memberikan solusi atau ide-ide bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sering lupa dalam mengerjakan tugas seperti itu. Monggo Bu Laila. langsung saja nih. Kalau menurut saya ini sangat perlu komunikasi dengan wali murid. Karena mau bagaimanapun selepas anak itu keluar dari sekolah, itu kan sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau kita kan sudah punya tentunya grup kelas masing-masing. Jadi lebih ke komunikasi dengan orang tuanya, dan apabila ada tugas, tidak ada salahnya kita WA kembali. Walaupun anak-anak ditekankan saat di sekolah nanti dikerjakan yang ini, di rumah mungkin bisa dikonfirmasi lagi. Atau mungkin kalau kita mempunyai kedekatan dengan wali murid, mungkin kita bisa mengecek Bapak Ibu apakah hari ini anak sudah mengerjakan tugasnya, mungkin bisa difoto, kirim fotonya seperti itu. Kalau memang ada penekanan dan nanti paginya ada yang tidak mengerjakan seperti itu, mungkin kita bisa perlihatkan. Ini contoh teman-temanmu yang tadi malam sudah laporan sama Bu Guru, kamu kemana? Kok fotomu nggak ada? Kamu nggak kerjain ya? Seperti itu kamu dengan, tapi tidak secara langsung. Mungkin saat anak itu duduk di bangkunya kita diganti. Karena kalau kita langsung di depan itu biasanya malah mempermalukan. Karena anak kelas 4, 5, 6 itu pola pikirnya tidak seperti anak di kelas 1 ya. Mereka cenderung malu kalau diingatkan di depan temannya. Nah, seperti itu. Jadi saya kira lebih menjalin komunikasi yang intens dengan
wali murid. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laila. Berarti yang disampaikan Bu Laila itu intinya sering berkomunikasi dengan wali murid, seperti itu ya Bu Laila ya. Oke. Nah itu ada permasalahan seperti ini, kita bisa saling bertanya kepada teman yang diharapkan bisa memberikan ide-ide kepada kita bagaimana dengan penyelesaian permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan memberikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu juga bisa memberikan ide kepada anak kita. Contohnya kalau ada anak yang tidak memakai seragam sekolah tadi, tidak memakai atribut sekolah tadi, kita ingatkan dengan kesepakatan kelas. Nah ini kita ingatkan dengan kesepakatan kelas. Seharusnya Bapak Ibu sebelum pembelajaran dimulai diingatkan lagi dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Seperti itu, kesepakatannya apa? Kalau anak tersebut tidak memakai seragam, kesepakatannya membaca Asmaul Husna atau membaca apa, itu bisa untuk refleksi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi kah yang ingin sharing tentang permasalahan di sekolah? Bu Iva sebagai manajer di sana barangkali ada masukan atau ide-idenya buat Bapak Ibu guru dalam proses pembelajarannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekedar menambahkan saja bahwasanya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, kita perlu sharing seperti ini. Di samping sharing, kita juga perlu mengembangkan kemampuan diri dengan cara ya mungkin melihat YouTube, bagaimana sih supaya pembelajaran itu bisa lebih variatif. Itu kita bisa cari di YouTube, atau kita mengikuti perkembangan teknologi, yakni dengan cara pembelajaran gak hanya dengan ceramah, tapi dikombinasi dengan permainan, dikombinasi dengan IT. Misalkan ada lah ya sekarang itu kayak aplikasi permainan apa namanya? Ya, bisa game. Nah, itu kan akan memicu semangat anak. Oh, aku waktu ini nggak dapat juara, atau misalnya dapat urutan terakhir. Nanti kalau pas ada permainan lagi, dia akan berusaha. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iva. Nah, ini sebagai sharing dari Bu Iva, ini semoga Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan di sekolahnya masing-masing. Ini Bu Parmi yang sudah lama juga membersamai anak-anak. Mestinya di wonten masalah itu nih. Masalahnya Bu Parmi nopo Bu Parmi? Ya kebetulan saya mengajar kelas 3. Ada salah satu anak yang bandel gitu Bu. Berkali-kali saya ingatkan, saya dampingi, terus saya hubungi orang tuanya, itu ya agak berkurang. Dan lain kali itu dikurang lagi. Bandelnya dalam hal apa Bu? Ya disuruh membaca, anaknya ada nggak mau, suka bermain, diterangkan ngelewes saja. Berarti niku larene over protective, carane over itu aktif lan nek mboten purun menang wis usrek mawon ya Bu ya. Ya padahal orang tuanya juga sudah saya
ke rumah telepon ke lewat WA, tapi anaknya tetap masih bandel. Luar biasa ya Bu. Iya. Buat minta tahu Bu Selama saya mengajar di SD Kontrol 1 itu ya baru kali ini menemui anak didik saya yang luar biasa. ya luar biasa. Nah, itu memang menguji kesabaran Bapak Ibu sedoyo. Memang anak-anak sekarang itu luar biasa. Memang dari pengaruh dari HP, pengaruh dari media sosial, dan perhatian dari orang tua yang sedikit berkurang Bapak Ibu. Karena saya lihat Bapak Ibu yang di rumah, itu pengalaman saya sendiri itu lebih tenang anaknya bermain HP daripada musuhi awake dhewe seperti itu. Makanya anak SD paling HP, ibu besok nyambut gaya Rio seperti itulah. Nah itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu hal yang salah Bapak Ibu. Karena anak-anak akan terbiasa dengan HP-nya dan tidak peduli lagi dengan orang lain seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing atau mempunyai masalah atau yang ingin kita pecahkan di sini, monggo. Oke, berarti ini juga presentasinya juga sudah selesai. Ini hanya refleksi saja. Setidaknya Bapak Ibu ada ide atau masukan kalau ada anak-anak yang seperti ini seharusnya seperti ini. Sepertinya dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kasih video dari Pak Nur.